Nah, kalau kita nyari pahala sholatnya begini, di mana letak pahalanya? Lalu jangan mikirin surga, letak pahalanya saja di mana? Surga jauh. Pahala aja dulu kita pikirin. Sholat udah ngedusel, sholat udah ngedumel, kesel aja bawaannya. Di mana pahalanya? Apa sebab? Karena tidak ada Allah dalam pikiran sholatnya. Karena di dalam hatinya tidak ada Allah. Pantes kalau datang keresahan dan kebimbangan. Makanya kita perlu lidaf'il waswasi. Makanya disunahkan bagi orang yang sholat baca Qul a'udzu birabbin nas, supaya apa? Kita dijauhkan dari kewaswasan, dijauhkan dari kewaswasan. Karena di situ ada dua golongan penggoda, minal jin nati wan nas. Sebelahnya begitu rapi sholat, lu ngapa sih sholat? Tadi gue liatin banget, capek banget kepala gue. Ya udah sih jangan sholat, gue aja malas banget gue ngeliat imam begitu. Makanya gue mau belonjoran aja, kepala gue puyeng. Itu godaan dari siapa tuh? Godaan dari manusia, bisa jadi itu juga jin yang menyerupai namanya jin pala hitam. Ya, hati-hati. Makanya penting bagi kita saat ini, mari kita ibadah cukup lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan bersandar pada amal. Jangan pernah bersandar pada amal-amal kita. Karena amal yang kita jadi sandaran bisa menyebabkan dua penyakit. Apa penyakit pertamanya? Orang kalau bersandar pada amal sholatnya, amal puasanya, zikirnya, sedekahnya, hajinya, maka akan kena dua penyakit. Yang pertama, penyakitnya angkuh, sombong, takabur, bangga diri. Lalu yang kedua kata Imam Ghazali, orang kalau sudah angkuh, sudah sombong, membanggakan diri dan membanggakan amal-amalnya, maka akan kena penyakit yang kedua. Apa itu? Riya. Sholat lu, orang sih kagak mau sholat nih kayak gua aja sholat. Orang sih kagak mau puasa. Nih puasa kayak gua. Orang kalau udah ada kata-kata merasa, selesai udah. Nanti seluruh amalnya dilepit-lepit Allah, dilemparin ke mukanya. Kalau itu sampai terjadi pada diri kita, na'udzubillah min dzalik, hanya penyesalan yang kita bawa. Maka bersandarlah pada Allah, niatkan seluruh rangkaian ibadah kita karena lillahi ta'ala. Insya Allah dengan begitu amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka penting bagi kita apa? Kembali bahwa di antara diri kita dengan Allah ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau hidup, engkau tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Ketika engkau tidak mampu diri, duduklah. Ketika tidak mampu duduk, maka berbaringlah. Ketika engkau tidak mampu berbaring, maka dengan isyaratlah kamu sholat. Ketika kamu sudah tidak lagi mampu dengan isyarat, maka tunggu isyarat terakhir untuk segera disolatkan. Itu saking memudahkan tuh Islam tuh. Ya Allah, dengkul gua rasanya udah mau encok. Ya duduk, duduk. Ya Allah, rasanya badan gua udah gak enak banget. Ya berbaring. Ya Allah, kayaknya udah gak mampu diri, udah gak mampu begini. Ya Pak, stroke. Ya udah, pakai isyarat. Ya Allah, udah gak mampu semuanya. Udah aja dulu, cuma tinggal nunggu nih. Nunggu diapain? Tinggal nunggu disolatin, sabar aja belum wayanya. Tapi semua ini menjadi kewajiban. Ada 3 utang yang harus dilunasi antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Apa yang pertama? Utang nazar, wajib dibayar dan wajib dilunasi. Yang kedua, utang puasa, utang sholat. Orang yang meninggalkan sholat, maka wajib baginya untuk membayar atau mengqadha sholat yang ditinggalkannya. Ini besok Jumat terakhir, ambil tuh kesempatan. Yang ketiga apa? Puasa. Orang yang meninggalkan puasa, maka wajib baginya membayar utang puasanya di hari-hari yang lain. Maka ini 3 menjadi utang bagi seorang hamba di hadapan Tuhannya yang patut kita bayar.
Makanya jangan pernah melupakan siapa yang pengen matinya husnul khotimah, jaga sholatnya. Siapa yang pengen mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka tinggalkan sholatnya. Maka dia akan mati su'ul khotimah. Yang kedua, untuk menggapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah orang-orang yang muraqabah, merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya merasa diawasi Allah, maka apapun yang dia kerjakan dengan tulus, ikhlas, mencari ridhonya Allah. Orang yang pikirannya merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan berpikir jelek, berpikir buruk terhadap dirinya, terhadap saudaranya, ataupun orang lain. Orang yang pendengarannya merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan mendengarkan satu perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Orang yang merasa tangannya, kakinya, dirinya, jiwanya diawasi oleh Allah, dia tidak akan berbuat maksiat, dia tidak akan melakukan kemaksiatan, dan dia hidupnya akan selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting bagi kita untuk muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, karena Allahu khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Biar kata orang lain nggak tahu, kalau orang yang sudah punya sifat muraqabah, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat dan melangkah serta bertindak di setiap langkah kehidupannya. Allah Maha tahu. Dan pengetahuan yang kita punya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nih, begitu memegang gaplek, ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak jadi dah, taruh. Karena apa? Dia merasa Allah lagi ada di hadapannya. Begitu dia mau mencuri, karena ini lagi Pak, mohon maaf, Tanah Abang lagi banyak pencurian, bini jangan suruh ke Tanah Abang. Kalau nggak punya duit, jangan. Itu di Tanah Abang lagi musim pencurian, pencopetan. Bahkan suami istri mengatur strategi biar dapat baju. Istrinya berpura-pura nawar, suaminya memasukkan ke dalam pakaian-pakaian di dalam perutnya. Dia masukin. Tapi emang Allah Maha tahu. Ternyata apa? Ada orang yang melihat di belakangnya, akhirnya suami istri ditangkap, digebukin. Apa sebab ini melakukan kejahatan? Apa sebab orang melakukan maksiat? Karena dirinya tidak pernah merasa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya. Itu orang yang tidak sholat, itu orang yang tidak puasa, itu adalah memang orang yang tidak merasa dirinya dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Yang hari ini hadir, ini karena merasa dirinya diawasi Allah. Saat saya mah sholat terpaksa, enggak apa-apa. Emang salah satu ibadah yang wajib adalah sholat. Andai kata mengerjakan terpaksa, enggak apa-apa. Memang sholat mah harus dipaksakan. Ya, sholat juga pikiran kemana-mana masih bagus daripada kemana-mana yang mikirin sholat. Ya ada yang begitu. Udah biarin dah sholat gua masih kemana-mana. Ya emang untuk jauh dari tingkatan khusyuk mah, emang apa urusan kita mah banyak. Urusan kita mah banyak. Makanya walaupun urusan kita banyak, tapi saya yakin orang kaya semua nih. Itu, amin kan? Tapi kita juga orang miskin. Amin juga dong. Kalau nggak kenceng, bilang kaya amin, miskin nggak mau. Makanya lihat, diri kita kaya. Saya tanya, kayaan kita apa Nabi? Kayaan kita apa Nabi? Antara diri kita, kayaan Nabi atau kayaan kita, miskinan kita atau miskinan Nabi. Nah, ini harus kita pecahin. Bicara dunia, kayaan manusia dibandingkan Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Muhammad tidurnya nggak pakai AC. Ada di rumah yang tidur pakai AC? Ada. Masjidnya Nabi Muhammad nggak pakai AC. Kalau Masjid Al-Mubarak pakai AC, makanya kaki saya kesemutan, pada ngenut. Emang apa bocah kampung Pak orang bisa pakai AC saya mah. Nabi Muhammad tuh tidurnya nggak pakai AC, ya. Yang kedua nggak pakai spring sama embed, beda sama orang sini.
Nabi Muhammad tidurnya pakai pelapah kurma. Bicara tentang perkara dunia, Nabi cuma 20%, bahkan 10%. Sedangkan kita 80-90% buat dunia. Bicara akhirat, Nabi kaya. Bicara akhirat, kita miskin. Lihat Nabi Muhammad, habis sholat baca Fatihah, lalu baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kaki sampai bengkak. Taraweh imam lama, kesemutan pulang, pala puyeng pulang. Kadang kata tuh imam bacanya suratnya kayak Nabi, di jamaah masih ada apa bubar? Bubar. Makanya kita perkara akhirat miskin. Sedekah. Lihat di saat datangnya Idul Adha, Nabi Muhammad setiap datang Idul Adha 100 unta yang dikurbankan, sedangkan kita rumah gede, mobil ada, motor 3, boro-boro pala sapi, kambing buntutnya kagak nongol. Begitu dapat tulang sewot, apa itu goblok? Apa ini gue dikasih beginian? Gala anduk lah, gala ini lah, tulang lah, panitianya. Ibu ngatain panitia geblek bisa banget, nyumbang mah kagak. Ada kan yang begitu? Ya ada emang di sini pelakunya. Nah, saya jedodin aja. Kita tuh lihat Nabi Muhammad 100 unta, kita mah boro-boro onta, kambing juga kagak, ayam juga kagak, tapi pengennya dapat daging. Mah ada orang tipikal begitu. Hah? Banyak juga. Wah, serem kalau banyak. Besok nih kita lihatin Idul Adha. Ini kan joglo orang kaya semua. Amin. Cuma kita pengen lihat kaya perkara dunia ataukah kaya perkara akhirat. Kita tengok besok. Kalau tahun besok nih, tahun ini ya, sapinya, keboknya, kambingnya lebih banyak, berarti ini manusia yang beriman bertakwa setelah diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sapi tidak ada, kebok nggak ada, bahkan kambingnya sedikit, berarti bisa jadi di sini otak. Hah? Otak kebok. Otak sapi, bisa jadi di sini orang yang benar-benar nggak punya iman takwa pada Allah setelah Allah titipkan harta untuknya. Makanya dalam perkara dunia kita itu amat sangat miskin. Tapi ingat bahwa harta kita diperhatikan oleh Allah. Rumah kita diperhatikan oleh Allah. Amal kita diperhatikan, istri diperhatikan, maka berhati-hatilah. Semua itu akan ada masa di mana kita akan siap mempertanggungjawabkannya semuanya. Yuk, keluar dari sini, mulai dah melangkah. Ini pulang dari sini, udah mulai nih, ya Allah, ini gue lagi dilihatin sama Allah. Mulai dari sekarang nih, ya Allah, iya ya, Allah emang ngeliatin gue, cuma guanya baik kotok. Guanya baik kagak mau ngeliatin. Mulai dari sini nih, ntar nih pulang, sampai seterusnya tuh tanemin, murokobah. Mau ngatain teman, mau banyolin teman, nggak jadi. Kenapa? Takut mulut ini karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri tentang amal-amal kita. Pantas kalau kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, hendaknya setiap diri bermuhasabah, memperhatikan tentang amal pada akalnya, memperhatikan amalnya pada matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, hatinya, kakinya. Perhatikan semuanya, muhasabahlah semuanya, dan introspeksilah semuanya. Apakah setelah Allah memberikan panca indera ini kita sudah pergunakan dalam keimanan, ketaatan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera kita bertaubat kepada Allah. Makanya rancangannya cakep. Orang yang rajin muhasabah,
dan selalu merasa diawasi oleh Allah, dia pasti akan menyegerakan diri untuk selalu bertaubat. Maka ada yang namanya sholat sunnah taubat. Baliknya kemana? Ke sholat-sholat juga. Karena memang ciri orang yang benar dalam beragama, dialah orang yang menjaga sholatnya. Pantas kalau setelah dia bermuhasabah menjadi lebih baik, keimanannya, ketaatannya, kepatuhannya, ketutukannya, karena dia pengen pulang menghadap Allah dalam keadaan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Pasti semuanya pengen bahagia. Lalu Allah udah ngasih tatanan tuntunan. Bagaimana caranya supaya kita bahagia? Itu doanya, Pak. Doanya sering kita baca. Bahkan doa yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh jamaah. Sebanyak apapun doa yang ditungguin jamaah, Pak, tetap baik. Yang paling akhir. Makanya doa mah jangan lama-lama, jangan banyak-banyak, apa boleh dibaca doa. Ingat, doa mah sudah ada tatanan tuntunannya 7. Apa sih doa? Itu dalam Al-Quran, bagi siapa yang berdoa jangan banyak-banyak, cukup 7. Apa itu? Doanya yang 7. Itu di Al-Baqarah adanya tuh. Doanya di Al-Baqarah. Rabbana apa Pak? Rabbana di Al-Baqarah, Rabbana atina, Rabbana la tu'akhidna in nasina, terus Rabbana wala tahmil alaina kama hamaltahu alal ladina. Yang ketiga, Rabbana fala wa'fu anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil 7. Ini apa dibaca? Emang acaranya kematian? Ya udah aja, langsung doa buat si mayit dan doa buat kaum muslimin wal muslimat. Dah yang ketiga buat orang tua, yang keempat buat kaum muslimin, yang kelima buat istri, buat orang tua kita, yang keberapa? Yang keenam buat diri kita, keluarga kita, yang ketujuh udah buat dunia akhirat kita. Maaf. Doa lagi aki-aki. Robana kata yang pojok apa buat. Kalau udah puyeng, itu orang udah begitu aja udah nggak enak Pak. Padahal itu dia lagi didoain, mas aja kesel. Itu dia lagi didoain, tinggal amin aja kesel. Dia mah doa amin juga kan nggak egois, dia baca pakai jamak Robbana, bukan Robbi. Andai kata dia doain orang tuanya, dibawa orang tua kita juga, enggak Robbi firli, dia baca Robbi firlana. Itu nggak egois, tinggal amin kita masih sewot. Ada nggak yang begitu? Ya, banyak banget yang begitu mah. Iya, jangan banyak-banyak. 7. Mulai dari mana kita doa? Kata ulama mulainya dari setelah kamu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamila wa selesai. Mulai datu. Dari mana mulainya tatanan doa? Dari Allahumma baru Robbana sampai Robbana atina. Jangan diacak-acak Joni. Robbana Allahumma Robbana Allahumma. Ini namanya tukang ngacak-ngacak doa, si Joni namanya. Atur yang cakep mulai dari Allahumma Robbana sampai Robbana atina. Begitu. Ini Allahumma Robbana, balik lagi ke Allahumma, balik lagi Robbana, orang sekalian Allahumma barik lana. Awas. Ingat, rapiin lagi kita muhasabah tentang amal kita. Apa yang keempat?
Mu'aqobah. Mengapa Allah menciptakan mu'aqobah? Apa itu mu'aqobah? Sanksi. Bagi siapa? Bagi manusia yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Dia ingat bahwa setiap pelanggaran yang dia lakukan, dosa yang dia perbuat, maksiat yang dia kerjakan, itu ada sanksinya. Mengapa Allah ciptakan sanksi? Agar manusia bisa tahu untuk selalu berjalan pada jalan yang benar, karena ada balasan sanksi dari Allah. Gua nggak mau begini. Emang apa? Gua takut begini. Gua nggak mau begini. Gua takut begini. Itu namanya orang yang punya jiwa muhaqabah, tahu diri bahwa setiap perbuatannya akan ada sanksi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mujahadah, kesungguh-sungguhan. Tidak akan sampai kepada muahadah, tidak akan sampai kepada muraqabah, tidak akan sampai kepada muhasabah, tidak akan sampai kepada muaqabah, dan tidak akan sampai pada ketakwaan kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, kalau tidak ada keseriusan untuk menggapai ketakwaannya. Jangan ngeliatin jam aja. Tadi saya tutup jam 6. Ini orang kayak apa? Kayak bulan Ramadan sama di luar Ramadan. Banyak stres orang di Ramadan. Tuh, udah bunyi tuh. Ya tenang aja. Di luar Ramadan, azan lon tahu ditungguin. Begitu Ramadan, ngapain pada ditungguin? Udah lama sakit jiwa. Padahal wiswayane teko. Nggih. Wiswayane teko, ora usah ditunggu-tungguin. Iki cak gemblung iki, coba apa sih? Saking dia kesel, dia pencet RCTI, dia pencet lagi inian, Antv, lah habis tuh pada ngelok semuanya. Ngapain ditungguin? Kalau memang udah waktunya pasti, kalau belum waktunya juga pasti. Ngapain kita tungguin? Makanya saya kurang sependapat, Pak. Orang yang sering menggunakan dalil begini, manjada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang dapat. Saya kurang sependapat. Kenapa? Jadi ini nggak bisa dijadikan dalil yang kita jadikan sandaran untuk menjadikan patokan. Kalau sungguh-sungguh pasti dapat. Belum tentu. Kalau ukuran kaya, tuh Gojek yang apa ngembun. Kalau ukuran kaya mah dia harusnya lebih kaya. Tuh tukang bangunan kerjanya sungguh-sungguh sampai rumahnya berdiri. Tapi betapa banyaknya tukang bangunan yang belum bisa pada punya rumah sendiri. Padahal kerjanya sungguh-sungguh, tapi ternyata belum mendapatkan hasil. Ada orang yang uncang-uncang kaki kaya, ada banyak. Jadi jangan dijadikan semua ini sandaran. Maka kesungguh-sungguhan yang dimaksud untuk menggapai ketakwaan adalah walladzina jahadu fina. Ini dia. Linahdiyanahum subulana. Ini dia. Siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam menggapai kebaikan, dalam menggapai keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting baginya untuk apa? Ada semangat kesungguh-sungguhan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang pengen jadi orang bertakwa, bersungguh-sungguhlah dalam menggapainya. Seriuslah untuk menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita pulang dari dunia ini diberikan kebaikan, kemuliaan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga sholat kita diterima Allah, puasa kita diterima Allah, zikir kita diterima Allah, tarawih kita diterima Allah, sedekah kita diterima Allah, zakat kita nantinya diterima Allah, dan seluruh amal kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya karim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisyril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa bisyafa'atil Fatiha wa bimu'jizatil Fatiha. Ya Allah ya barijal hamd ya kasifal gham ya bali abdihi ya
bihamdika subhanakallahumma wa tahiyyatu minhas salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر